Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan jelaskan 7 hal yang bisa dipertimbangkan ketika memilih sepeda motor, dan 7 hal ini ada di Vario 125 yang ada di depan saya, yaitu tipe tertinggi CBS ISS SP warna putih dengan harga Rp25.670.000 OTR di Jawa Tengah, tepatnya di Ketanggungan Brebes Jawa Tengah, atau teman-teman yang ada di plat G, plat H, plat K, dan juga plat AD. Oke, yang pertama ketika kita memilih sepeda motor tentunya tidak hanya melihat dari luar saja ya teman-teman. Kalau saya pribadi ketika memilih sepeda motor itu kebutuhan saya tenaganya itu seperti apa. Jadi yang pertama itu di bagian tenaganya, powernya itu seperti apa. Dan untuk Vario 125 ini kalau yang saya lihat dan yang saya rasakan itu memiliki power atau tenaga yang sudah lebih dari cukup. Ketika kita bawa buat boncengan, ketika kita bawa buat barang-barang banyak atau berbelanja, meskipun itu naik turun gunung, akan tetap memiliki power yang cukup teman-teman. Dibandingkan dengan cc di bawahnya seperti Honda Beat ataupun Scoopy, ini menurut saya secara tenaganya itu jauh banget. Kemudian yang kedua, selain dia itu memiliki tenaga yang cukup powerful ya, dia juga masih tetap ngirit atau hemat bahan bakar. Karena untuk Vario 125 itu sendiri yang saya rasakan ini tidak boros dan juga ngirit banget juga enggak sih sebenarnya teman-teman. Tapi masih tergolong hemat lah karena memiliki power yang sudah tinggi, tetapi bahan bakarnya mampu menempuh jarak sampai dengan 51 km per liter ketika pemakaian jarak jauh. Tetapi kalau kita penggunaannya selalu jarak dekat, ini di angka 45 km per liter, ini sudah sangat ngirit menurut saya untuk kelas 125. Kemudian yang ketiga, setelah saya memilih tenaganya itu sudah oke, kemudian dia juga masih tetap ngirit, itu yang tidak kalah penting adalah dari sisi desainnya teman-teman. Nah untuk Vario 125 juga memiliki desain yang menarik, artinya untuk semua kalangan itu masuk ya teman-teman. Untuk yang masih muda khususnya, ini kayaknya untuk Vario 125 juga sangat disukai ya teman-teman. Dan juga untuk yang sudah agak tua mungkin di angka 40 tahun, untuk penggunaan Vario 125 juga tetap terlihat masih cocok lah, masih pantas digunakan yang walaupun sudah tua. Tapi kalau di tangan anak-anak muda ini biasanya lebih suka untuk dimodifikasi ya, karena untuk Vario 125 itu sendiri secara modifikasinya itu sangat mudah dan tampilannya tuh keren-keren banget. Kalau saya lihat tangan-tangan yang kreatif memodifikasi untuk Vario 125 itu bikin ngiri lah teman-teman. Nah kemudian selanjutnya yang keempat nih. Kalau yang keempat ini ada di tipe tertinggi saja teman-teman, yaitu secara fiturnya itu sangat lengkap. Kenapa saya katakan sangat lengkap? Walaupun ini di kelas 125 cc, tetapi secara fiturnya ini sudah 11-12 dengan kelas PCX 160 ADV 160. Bahkan di sini ada fitur yang di PCX tidak ada, tetapi di Vario 125 ini ada, yaitu voltase aki atau baterai. Di kelas PCX nggak ada teman-teman, hanya ada indikator akinya saja ketika ngedrop, tapi nggak ada voltase akinya. Tapi di ADV ada voltase akinya. Jadi di sini ada plus minusnya ya teman-teman antara PCX dengan Vario 125. Tapi kalau saya kategorikan ini sudah sangat lengkap. Ada trip, kemudian pergantian oli. Kalau pergantian fanbelnya di sini nggak ada, tapi PCX ada untuk pergantian fanbel. Ada ISS, tombol starter, dan ada lampu jauh dekat, klakson sen. Tapi memang untuk Vario 125 ini belum dilengkapi dengan hazard ya. Kemudian dari sisi keamanannya juga di sini secara fitur keamanan itu sangat tinggi karena menggunakan smart key atau keyless, jadi tidak mudah dibobol teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bobol Vario 125, kemudian untuk menyalakannya dibobol biar di bawah motornya menyala, ini susah banget. Kecuali malingnya itu dibawanya pakai diangkut dengan kendaraan. Tapi ya naudzubillah, jangan sampai kejadian itu terjadi kepada kita ya. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya tidak kalah penting juga adanya power outlet atau power charger yang bisa digunakan saat terdesak ya teman-teman. Di
Di sini ada yang versi USB di sini. Sangat mudah penggunaannya dan sering sekali saya ingatkan ketika ngecas itu jangan kondisi kontak on dan mesinnya itu mati. Karena kalau kontak on mesin mati kemudian buat ngecas nanti bisa ngedrop untuk akinya. Dan apakah bisa buat ngecas ketika kontaknya mati atau nggak nyala atau off seperti itu? Ketika off untuk power chargernya itu tidak bisa buat ngecas. Jadi ketika kita di parkiran kemudian tidak dinyalakan ya nggak bisa, ada orang iseng-iseng mau ngecas itu nggak bisa, Kang. Yang selanjutnya yang kelima. Nah, ini dari sisi ban itu Vario yang sekarang kan sudah ada perubahan ya, lebih lebar dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 90/90 kalau nggak salah, ring 14 teman-teman. Dan sekarang itu untuk lebarnya ya, lebarnya itu 100 dan ketinggiannya itu 80. Jadi kelebarannya sekarang lebih lebar, tetapi memang secara ketinggiannya nggak terlalu tinggi sih. Jadi 80 malah turun, ringnya 14. Nah, dengan ban yang lebih lebar yang saya rasakan itu ketika kita agak miring-miring, dia itu lebih enak dikendalikan. Karena kalau yang sebelumnya, Vario 125 sebelumnya, itu ukurannya nggak selebar ini, sehingga kalau saya dulu punya saya itu dibuat miring-miring, agak kayak licin lah seperti itu teman-teman. Tetapi setelah saya ganti, justru punya saya ganti yang ukurannya sama seperti ini jauh lebih enak untuk handling pengendalian, apalagi di jalan-jalan yang agak miring-miring seperti itulah teman-teman. Oke, yang selanjutnya yang ke-6 ya. Nah, untuk Vario 125 ini dari sisi tenaga sudah oke, hemat bahan bakar, kemudian dari sisi desain juga sangat menarik, secara fitur juga sangat lengkap dan bannya sudah didukung dengan ban lebar. Yang ke-6 ini masih tetap fungsional. Jadi fungsinya bisa kita bawa kemana-mana, mau buat jalan-jalan santai dengan istri ya, dengan calon istri, kemudian buat ke pasar ya, ini masih tetap bisa dibawa kemana-mana. Buat belanja juga oke ya teman-teman, karena di sini masih menggunakan dek rata seperti ini sehingga bisa buat bawa barang. Dan untuk kapasitas bagasi juga walaupun ini tidak lebar-lebar banget, tetapi ini sudah ya cukup sih Kak. Tapi kalau menurut saya memang nggak begitu lebar banget, tapi saya anggap cukup karena di sini sudah mampu menampung dengan 18 liter. Dan di sini ada beberapa bonus, ada jaket, kemudian ada spion yang menyala, ini bonusnya teman-teman. Kemudian ada dudukan plat nomor, dan ini ada cover remote sama toolkit. Nah, itu untuk bonus-bonusnya. Kemudian untuk kapasitas tangkinya, untuk bahan bakarnya 5,5 liter. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir di sini setelah dia itu fungsional, untuk perawatannya juga yang saya rasakan sangat mudah. Yang penting rutin untuk pergantian olinya terutama. Yang pertama itu kalau oli itu memang jangan sampai sering telat-telatan ya teman-teman. Karena oli kan semakin lama itu walaupun tidak digunakan ya, ketika teman-teman punya sepeda motor, kemudian motornya jarang dipakai, misalkan baru dipakai seminggu paling sekali 2 kali, nanti jarak 6 bulan oli itu kadarnya juga akan berbeda teman-teman. Jangankan yang sudah terpasang di kendaraan, oli yang masih dalam botol saja, kalau misalkan sudah expired itu kan sudah kadar minyaknya berbeda. Apalagi kalau sudah dimasukkan di dalam mesin kemudian sudah dipakai, yaitu nanti kadar minyaknya juga akan berbeda teman-teman. Jadi kayak makin lama tuh kayak nggak ada kadar minyaknya, sehingga ketika nggak diganti oli ya otomatis gesekan di dalam itu nggak ada kadar minyaknya seperti itu, otomatis gesekannya menjadi kasar dan tentunya nanti akan berbahaya pada bagian mesinnya. Nah, kemudian secara perawatan lainnya selain daripada ganti oli, ini yang paling utama untuk Vario 125 itu ke pembersihan CVT sih teman-teman. Karena untuk Vario 125 itu yang seperti kita ketahui ya, adanya seperti gredek-gredek, ya, tarikannya agak berat, itu juga kadang terpengaruh dari CVT-nya yang kotor. Jadi karena di dalamnya itu berdebu ya, sehingga gesekannya itu tidak maksimal. Antara fan bell-nya karena banyak debunya, kemudian di bagian mangkok ganda dengan kampas gandanya ada debunya, sehingga gesekannya itu nggak enak. Makanya itu juga yang bisa menyebabkan terjadinya
gredeg-gredeg atau grenjel-grenjel ketika kita tarik atau adanya getaran-getaran, khususnya di bagian spakbor ini nanti akan terasa banget adanya getaran seperti itu, sehingga teman-teman yang paling fokus dari perawatannya adalah pembersihan CVT dan pergantian oli yang rutin. Kalau saya pribadi setiap 2000 km, tetapi ada juga yang sampai 5000 km, nanti tergantung olinya juga ya. Tapi kalau untuk lebih dari 5000 km itu saya tidak menyarankan sih teman-teman. Karena kalau sudah terlalu lama itu ya nanti kadar minyaknya yang sudah berubah. Dan ada satu tambahan lagi untuk Vario 125 ini, ketika kita kendarai, kita di jalan Pantura, di bawah kenceng, itu tidak melayang teman-teman. Artinya dia itu memiliki beban yang lumayan berat, sehingga ketika kita berkendara berpapasan dengan kendaraan besar seperti bus, itu tidak melayang. Karena seperti Honda Beat, ketika teman-teman pakai Honda Beat berpapasan dengan kendaraan besar, otomatis kayak ada angin, kemudian kita ikut melayang. Tapi untuk Vario 125 itu enggak. Dia itu napak lah bahasanya, enggak limbung seperti itulah kalau seperti mobil ya. Dia itu terasa napak karena memang memiliki beban yang lumayan berat. Tetapi dengan beban yang berat seperti ini juga ada kekurangannya, Kang. Kekurangannya yang menurut saya itu menyusahkan, itu ketika parkir-parkir agak rame, itu agak berat ya, majuin, mundurinnya, muternya itu agak berat dibandingkan dengan Honda Beat yang kecil, ringan, sehingga di parkir-parkir itu sangat mudah. Oke, itu saja Kang untuk informasi kali ini mengenai Vario 125 yang 2023 warna putih ini, tipe tertinggi, dan itu dia 7 hal yang menjadi pertimbangan dan ada di Vario 125 ini yang bisa teman-teman simak dan dipertimbangkan juga ketika memilih sepeda motor. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.